Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Mari siapkan hati, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memperkaya kekayaan rohani kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberi kesempatan pada kami untuk kami boleh berjumpa dengan acara Menerima hari ini. Kami ingin memperkaya wawasan kami terutama dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena manusia memang memerlukan firman Allah supaya kehidupan manusia boleh bertambah dewasa rohani dalam pimpinan Roh Kudus dan kami boleh mengenal kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Topik yang akan saya bahas kali ini dalam acara Menerima hari ini adalah menahan kebaikan. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas dalam acara Menerima hari ini adalah menahan kebaikan. Nah, ayat yang menjadi rujukan untuk tema kita pada hari ini adalah di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Di situ dikatakan sebagai berikut. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, kalau kita perhatikan ayat firman Allah yang kita baca dalam Amsal 3 ayat 27 menjelaskan bahwa kita tidak boleh menahan kebaikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Dan itu harus kita lakukan jika kita mampu melakukannya. Jadi orang tidak boleh menahan kebaikan untuk menaburkan kebaikan kepada orang-orang yang memang berhak menerima jika kita memiliki kemampuan untuk melakukan kebaikan itu. Itu sebabnya mari kita dalam kehidupan kita jangan kita menahan kebaikan. Kita harus menabur kebaikan sebanyak-banyaknya bila ada kesempatan dalam setiap saat, dalam setiap waktu kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, D.L. Moody pernah memberitakan sesuatu pesan yang sangat baik sekali. Dia mengatakan demikian, do all the good you can, to all the people you can, in all the ways you can, as long as you can. Artinya, lakukanlah semua kebaikan yang kamu dapat lakukan terhadap semua orang yang kamu dapat temui di dalam segala cara yang kamu dapat terapkan selama mungkin yang kamu dapat lakukan. Jadi, lakukan semua kebaikan yang kamu dapat lakukan kepada semua orang yang kamu dapat temui dalam segala cara yang kamu dapat terapkan selama mungkin yang kamu dapat lakukan. Jadi D.L. Moody mengajak kita sebetulnya agar kita itu selalu berbagi dengan orang lain, berbuat kebaikan dengan orang lain dengan cara apapun dan dalam waktu selama mungkin yang dapat kita lakukan terhadap orang-orang siapapun juga yang membutuhkan. Jadi ini suatu nasihat yang baik supaya kita diingatkan jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Kita harus berbuat kebaikan kalau kita mampu lakukan terhadap setiap orang yang memang memerlukan. Kita tidak boleh memilih-milih orang. Setiap orang yang memang memerlukan, kalau kita dapat bantu, kita harus bantu dengan cara apapun yang dapat kita lakukan dan kita terapkan selama mungkin yang mampu kita lakukan
perbuatan baik itu. Saudara harus tahu bahwa kemegahan hidup tidaklah terletak pada apa yang dapat kita peroleh, tetapi terletak pada apa yang dapat kita beri. Bukan apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita beri itu yang akan mewarnai hidup saudara. Betapa saudara hidupnya mempunyai arti ketika kita dapat memberi, apalagi menabur kebaikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan memberikan suatu contoh orang yang memang tidak menabur kebaikan atau menahan kebaikan, seharusnya dia mempunyai kemampuan untuk melakukan itu, yaitu Paul Getty, orang terkaya yang dinobatkan pada tahun 1957 oleh majalah Fortune. Paul Getty merupakan orang terkaya di dunia pada waktu itu, tetapi di sini dikatakan bahwa Paul Getty tidak suka ketenarannya sebagai orang terkaya diketahui orang, bukan karena ia rendah hati, tetapi karena ia tidak mau berurusan dengan orang-orang yang akan meminta bantuan kepadanya. Jadi takut kalau ada orang-orang yang akan meminta hartanya. Makanya tidak mau diketahui kalau dia adalah orang terkaya. Kemudian Paul Getty dikatakan pindah dari London ke Sutton Place hanya karena biaya hidup di Sutton Place lebih murah dibandingkan di kota London. Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya dengan kekayaannya itu merupakan hal yang sangat kecil sekali. Biaya hidup di kota London tidak ada artinya, tetapi dia memilih ke kota yang lebih kecil supaya biaya hidupnya lebih murah. Dan bahkan dikatakan Paul Getty itu mencuci baju sendiri karena memang ia tidak mau mengeluarkan uang untuk biaya laundry. Bayangkan, hidupnya tidak bisa dinikmati, cuci baju saja dia harus mencuci sendiri supaya tidak mengeluarkan uang untuk laundry. Bahkan ketika cucunya diculik oleh para penculik dan meminta uang tebusan, Paul Getty tidak mau membayar uang tebusan sehingga cucunya akhirnya disiksa, telinganya dipotong. Kelihatannya Paul Getty lebih cinta kepada hartanya daripada cinta kepada cucunya. Bahkan kepada cucunya sendiri ia tidak mau berbagi. Bayangkan apalagi terhadap kepada orang lain. Ini sebagai contoh orang yang tidak mau berbagi kepada orang lain. Paul Getty bukan saja tidak mau menabur perbuatan baik kepada sesamanya, tapi hatinya sudah melekat pada hartanya. Jadi harta itu jauh lebih penting dalam kehidupannya dibandingkan orang lain, saudara, dibandingkan keluarganya. Untunglah anaknya bukan orang yang sama dengan Paul Getty. Ketika dia menerima warisan dari Paul Getty, orang terkaya, tahun 1957, anaknya ini adalah orang yang murah hati dan ia menyumbangkan warisan kekayaan itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Sehingga paling tidak anaknya itu bisa memperbaiki keluarga dari Paul Getty, saudara ya. Paling tidak keturunannya itu dikenal orang juga ada orang-orang yang murah hati, orang-orang yang mau berbagi kepada sesamanya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya Amsal 3 ayat 27 ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kata selama masih ada kesempatan, berarti kita memang harus terus menabur kebaikan. Harus terus menabur perbuatan baik kepada sesama kita. Orang-orang yang membutuhkan, terutama kawan-kawan kita seiman. Jadi, tidak boleh menahan kebaikan seperti yang dikatakan di dalam Amsal, pasal yang ketiga 27. Tidak boleh. Ketika kita punya kemampuan untuk menabur kebaikan, taburlah kebaikan.
selama masih kita mampu, selama masih ada kesempatan bagi kita untuk menabur kebaikan. Demikian juga dikatakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13, itu senada juga artinya, yaitu, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi kata janganlah jemu-jemu berarti kita harus terus-menerus untuk berbuat kebaikan. Terus-menerus menabur kebaikan sepanjang kita punya kemampuan untuk itu. Tidak boleh jemu-jemu untuk berbuat baik, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi orang yang murah hati, orang yang mau berbagi kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Kita tidak boleh menahan kebaikan kalau kita mampu untuk melakukan itu, terutama kepada orang-orang yang memang layak untuk menerima kebaikan itu karena orang itu tidak mampu atau orang yang miskin, orang yang memang perlu dibantu. Jadi itu saudara sekalian, kita diingatkan dengan renungan firman Tuhan singkat kali ini, jangan menahan kebaikan. Menahan kebaikan itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang tidak menahan kebaikan kepada setiap orang yang membutuhkan kalau kami mampu melakukannya Tuhan. Karena Tuhan juga berfirman pada kami, setiap kali kami ada kesempatan, kami harus berbuat baik. Demikian juga firman-Mu menegaskan bahwa kami tidak boleh jemu-jemu untuk berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biar kemurahan hati itu Engkau berikan kepada kami semuanya, sehingga dengan kemurahan hati kami boleh menabur kebaikan kepada sesama kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.